Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di ID Talk. Podcast untuk semua golongan, asik. Podcast Sip Gotuna. Ya Kal ya, podcast Sip Gotuna Kal. ID Talk. Fix seperti namanya ID Talk ya. Fix ID Talk. Ya. Sorry gua di sini rada sedikit kurang enak badan. Tapi di sini nggak melunturkan semangat kita untuk berbincang-bincang. Terutama di sini ada salah satu narasumber kita yang jos banget lah pokoknya. Langsung saja diperkenalkan, siapa diri Anda? Nama saya Yang semangat dong. ya ini mungkin sama sih, ini udah puasa keberapa sih nih? Puasa 21 ke ya? 21. Iya 21, jadi ya bentar lagi Ramadan bakal selesai dong ya. Mungkin salah satu itu bikin lemes ya. Ya Allah. Anda udah Ya. pakai 2 mic loh. Apa? Anda pakai 2 mic di situ. Iya. Yang keras dong suaranya. Ini udah keras loh. Ya. Ya udah langsung aja perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Iqbal, bisa dipanggilnya Iqbal. Nama lengkapnya Muhammad Iqbal Munir. Tapi kadang juga dipanggil Munir sih, tergantung orang. Lakop. Lakop, gitu. Balmon. Itu kayak cuma satu orang ya nyebutin itu. Bal, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat baik. Dengar-dengar katanya lu sekarang udah mulai ini ya, udah mulai menggarap sesuatu yang penting nanti bisa kita omongin di akhir-akhir nih. Ya bener. Oh, berarti lu datang ke sini dengan membawa sesuatu yang menarik nih. Ya, Wah, kayaknya pendengar podcast kita nih harus tahu nih. perlu tahu sekarang. Jangan nanti tahan dulu. Nanti Nanti ya? podcastnya cuma 5 menit Oh doang. iya. Bal, BTW, gua kan kenal lu, Aha. lu sefakultas nih sama gue ya. Ya, Fakultas apa, Bal? sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Ya tepuk tangan yang saintek yuk. Nah, denger nih katanya lu punya masa lalu yang bisa diceritakan nih. Masa lalu ya? Iya. Ya bisa dibilang bukan masa lalu ya. Lebih tepatnya kayak pembelajaran. Jadi berkaitan dengan fakultas tadi ya sebenarnya. Di kampus ini kita sama-sama di Fakultas Saintek. Kebetulan kalau Anda di TI, Teknik Informatika kan. Ya kan keren ya. Kalau saya sendiri di agroteknologi. Oh. Tahu nggak apa itu agroteknologi? Agroteknologi itu kan identik Apa dengan itu? sawah ya, Ya. persawahan, Iya. kebun-kebunan. Iya. Iya kan? Iya. Udah itu doang sih yang gue tahu. Hanya itu aja. Heeh. Ya itu salah satu Biar lu yang jelasin. Ya itu salah satu pengertian yang saya dapatkan dulu pertama kali masuk sini semester 1, kemudian masuk ke jurusan itu ke agroteknologi. Itulah pengertian yang pertama di benak saya. Nah, dan itulah yang menyebabkan kurang apa ya, bisa dibilang betah nggak betah, terus juga kok bisa masuk sini, terus berpikir kuliah ini kan tujuannya dapat gelar, habis itu bisa dipakai gitu kan. SP berarti ya, gelar Iya. SP, Sarjana Nah, Pertanian. kemudian saya pikir kalau saya nanti mau serius jadi apa ya? Itu pandangan dulu ketika masih pertama kali ya. Masih pertama kali masuk agroteknologi. Nah, tapi apa namanya dulu gitu bukan apa ya? Bukan hanya saya saja gitu. Banyak teman-teman yang ketika masuk agrotek itu mulai ragu-ragu gitu. Mereka kebanyakan pilihannya bukan pilihan yang pertama. Pilihan ketiga, bahkan ada yang nggak milih gitu. Berarti nggak ada yang milih agro nomor 1 nih. Iya, kenapa coba gitu seperti itu? Sebelumnya perlu diketahui ya teman-teman yang belum masuk Unida nih mungkin nggak tahu. Iya. Jadi di Unida itu ada form, Aha. ada formulir. Nanti di situ diisinya ada prodi-prodi yang emang kelihatannya Iya. banyak dimasukin ya. HI, Iya. PAI. Benar. Agro ini berarti lu masuk nomor berapa? Nomor 3 sebenarnya. Nomor 3. Nomor 1 kalau boleh tahu apa? HI. Ya itu sepertinya salah satu apa ya? Mungkin kenapa kok banyak yang masuk HI? Mungkin dari tahun-tahun itu selalu ada gitu. Kenapa yang Hubungan internasional. Ya, ini tanpa mengejudge atau bukan berarti prodi yang ini jelek atau enggak. Enggak. Atau ini bagus. Karena atau ini ketidaktahuan kita sebelumnya Iya, kan. ketidaktahuan sebenarnya.
gue jelasin kalau tadi flashback lagi ketika gue apa Anan ya anaknya. Bebas lah ngomong Bebas aja. Ketika gue dulu masuk pertama kali itu sempet ya gitu putus asa. Tapi ketidaktahuan gue tentang prodi inilah yang membuat gue itu selalu penasaran apa yang mau dipelajarin gitu. Apa yang mau dipelajarin. Dari situlah sebenarnya yang membuat ketidaktahuan kita itu jadi apa ya istilahnya? Ini mic-nya kok berubah sih? Kaget jadinya. Nah itu yang membuat termotivasi untuk ingin tahunya gitu. Sampai sekarang mungkin yang dulunya sangat nggak pede gitu, mungkin sekarang jadi ya ini mungkin yang buat saya sampai seperti saat ini. Mungkin kalau nggak di Agrotech saya nggak bisa berkembang seperti saat ini. Mungkin kalau misalnya dulu saya memutuskan untuk pindah prodi, mungkin saya nggak bakal punya apa yang akan dibahas nantinya. Tepuk tangan buat dosen-dosen Iqbal Munir nih. Oh iya, terima kasih. Terutama dosen-dosen Unida, dosen-dosen di luar yang tetap semangat mendidik anak-anaknya. Meskipun segelintir itu seperti kata kayak kita kan, walaupun meskipun hanya satu santri, ya harus kita ajar gitu. Bel, lu kan berarti udah pernah ngerasain nih. Jadi kan kalau dibilang minadzulumat ilan nur nih, dari masa salah jurusan. Iya. Gue juga sama kan. Salah juga ya. Salah jurusan banget itu. Gue ngelihat, gue kira TI itu ini men, apa? Langsung diajarin. Iya kan? Iya. Hack wifi nih. Iya, Ternyata iya. kita ketemunya matematika dan ternyata nilai matematika gue di ujian kelas 6 di rapot gue, di ijazah gue itu nilai gue 5. Wow. Dan gue masuk TI. Nah itu biarkan semuanya terjadi gitu kan. Kita pasti punya cerita sukses nih, punya cerita gimana caranya kita beradaptasi. Terutama lu sekarang semester 8 nih. Semester 8 ya benar. Semester 8 dan kebetulan lu juga berkiprah di sana di sini gitu. Itu gimana sih lu bisa survive gitu kan? Secara nggak langsung kan agro berapa jumlahnya yang semester 8 sekarang? 7 orang. 7 orang tapi semakin dikit orang tuh semakin berat persaingan. Tahu gue ya. Dari misalnya kalau 30 kita oke lah banyak orangnya. Kalau misalnya 7 kan itu semakin dikit orang semakin dikit persaingan nih. Iya kan? Semakin kelihatan sama dosen-dosen nih. Iya. Nah, itu gimana sih caranya biar lu survive sampai sekarang nih? Iya. Sebenarnya poin yang paling penting itu manajemen waktu ya, manajemen waktu. Terus kalau tadi dibilang satu kelas itu cuma 7, ya itu memang benar-benar berat gitu. Di mana-mana kelas cuma 7 orang ketika nggak hadir dan sebagainya, itu salah satu yang mempengaruhi psikolog kita ketika masuk kelas gitu ya. Tapi yang selalu gue tanamin ketika kuliah itu ya masa bodoh kalau misalnya kita sedikit gitu. Yang penting justru dengan 7 itu kita khususnya gue itu manfaatin tuh sebaik-baiknya. Jadi bisa dibilang setiap hari itu ya mungkin kalau yang lain tuh cuma bisa masuk kelas, ya kan? Mungkin bisa dibilang gue tuh tipe orang yang selalu kalau ada apa-apa itu langsung bukan curhat sih sebenarnya, konsultasi ke dosen. Konseling ke dosen sampai dalam bentuk ikut event, kemudian lomba, semuanya itu terkadang selalu ke dosen. Biasanya kalau justru dengan jumlah yang seperti itulah yang menjadikan peluang gitu. Kan ada beda ya. Ada beberapa orang yang menganggap suatu kesempatan itu enggak sebagai peluang. Contohnya gini kayak misalnya contohlah kayak angin gitu. Angin kan datang kapan aja gitu kan. Angin datang kapan aja gitu. Tapi coba hitung berapa negara yang mengambil peluang itu, angin itu sebagai sumber listrik. Terutama di Belanda lah ya. Belanda kan, coba negara lain kayaknya kan jarang itu. Jadi kembali lagi ke personal kita sebenarnya. Mungkin salah satu pengaruhnya memang eksternal, tapi yang paling penting untuk kita survive dalam keadaan apapun ya mau nggak mau motivasi, inner motivation itu paling penting daripada eksternal. Gitu. Dan pastikan lo ngebangun namanya inner motivation nih kan lama ya. Ya. Terutama maba kan ya, mahasiswa baru ya yang sekiranya kerjaannya kan gue habis alumni nih, gue pengen rebahan,
gue pengen nggak usah kepikiran apa-apa. Iya, benar. Gue pengen hahaha, gue cuma pengabdian di sini. Gitu. Nah itu cara lu menyikapinya, ya nggak mungkin dong langsung tiba-tiba lu gue harus ke perpus nih. Iya, Gue benar. ke perpus, gue ngumpulin akpam. Itik, gue ngumpulin akpam. Ya dari pertama masuk itu yang penting kita harus komitmen ya. Dulu pernah saya yang ini selalu ingat saya yang aku ingat dulu pas ketika mahasiswa baru itu salah satu kata dosen yang mungkin sekarang udah nggak ngajar sih. Dimanapun kita, apapun posisi kita, entah itu kita masih setahun di sini tadi ketika maba, yang harus dipegang itu harus komitmen. Jadi dulu pertama kali kesini ya udah komitmen, mau nanti di agro itu kan dulu masih bimbang tuh mau nerusin apa enggak. Yeah. Mau nanti nerusin apa enggak, nerusin di sini atau di luar atau masih tetap di prodi yang sama. Tetap harus komitmen. Komitmennya dijalani dengan apa? Yaitu pokoknya ketika dari mulai pertama masuk kayak pastilah ya kuliah nggak pernah bolong. Terus selalu karena rasa penasaran gue yang besar gitu dengan prodi ini sebenarnya apa sih prospeknya dan sebagainya, dan kayaknya ini benar-benar baru gitu. Kalau di pondok kan emang pernah diajarin tentang pertanian kan nggak pernah ya. Kita kan gambarnya pertanian bener tadi Anda bilang tadi ya sawah, habis itu petani nyangkul gitu kan ya, kotor ya, maksudnya berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Lapangan lah. Ya lapangan gitu. Apalagi gue nggak termasuk orang yang agak-agak apa ya, mungkin bukan orang lapang. Jadi itu sempat bingung juga. Nggak sampai stres ya, bingung aja gitu, bingung. Nah dari situ komitmennya itu gimana caranya? Ya udah, aku komitmen pokoknya satu tahun itu semester 1-2 itu ketika maba harus all out gitu, all out belajar. Terus gimana kalau ada temen yang apa ya, nggak ada teman misalnya, nggak ada teman, ya itu dulu aku sering mainnya ya karena di prodi sedikit dan susah nyari teman yang diajak ya. Semuanya dianggap teman gitu, saling sharing gini-gini. Terus yang salah satu yang bikin semangat itu karena penasaran itu akhirnya belajar. Ternyata nemu seperti ini dan mulai dari semester 1-2 itu saya udah mulai nulis gitu, nulis. Apa itulah yang penting bisa ngasihin karya, ngasih ngisi waktu luang. Biasanya itu nulisnya dihasilkan dari apa? Habis pelajaran gitu kan. Itu kan ilmu baru ya. Ilmu baru banget itu, maksudnya belum pernah dapat di pondok. Nah penasaran kok bisa ya kayak gini, oh ternyata pertanian tuh luas, oh ternyata ada gini. Langsung ketika ke kamar langsung searching gini, habis itu tuangkan nulis, konsultasi ke dosen. Nah dari titik itulah bisa dibilang bukan hobi bisa, atau mungkin waktu luang gue yang paling banyak di kampus ini bisa dibilang itu seperti itu. Jadi apa yang gue penasarin, gue cari, tulis, submit, ya gitu. Itu awal jadi itu salah satu motivasi sih. Artinya dalam artian berkarya gitu, berkarya. Ya apapun itu, sekecil apapun, entah itu mau dipedulin atau nggak dipedulin, entah itu nanti mau misalnya juara atau nggak juara, yang penting kita punya karya berguna, sekecil apapun itu pasti berguna. Berarti gini, rumusnya dari ketidaktahuan lu tentang agro, lu coba mencintai agro ini dengan kuliahnya, lu nulis semuanya, akhirnya lu menciptakan suatu karya. Ya karya. Tadi lu bilang ada karya kan? Bisa ya banyak. Gitu. Kan kalau gini men, kalau misalnya teman-teman yang udah pernah menulis karya ilmiah kan, wah itu kan sesuatu yang emang luar biasa. Tapi lu diundang ke sini kan pasti karena ada sesuatu yang jauh lebih hebat. Ya bisa dibilang. Dengar di grup WhatsApp nih katanya lu pernah menang PKM. Bener gak sih? Tepatnya bukan menang ya, masuk sampai ke Pimnas sih. Kalau bukan menang. Kalau menang itu belum pernah Unida nih. Memang berat. Tapi bisa kan? Bisa. Ya gitu. Berarti lu masuk Pimnas nih. Bisa dijelasin gak Pimnas itu apa? Ya dari awal ya. Jadi itu awal mulanya dari tadi dulu iseng-iseng nulis gitu ya, Semester 1 nggak keterima. Semester 2 itu per tahun ya, semester 2 nggak keterima. Semester 3 itu baru keterima untuk program semester 5. Jadi dulu itu yang namanya PKM itu namanya singkatannya program kreativitas mahasiswa.
Jadi itu salah satu program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek bagi seluruh mahasiswa PTN, PTS di seluruh Indonesia di bawah Kemendikbudristek. Nah, itu gimana alurnya? Jadi kita seperti kita nih yang lagi masih mungkin ada kelas kita yang semester bawah ya. Itu ketika punya inovasi apa gitu atau mungkin nggak perlu itu sudah jadi, memang bentuk proposal, masih ide gitu. Nah, tulis dalam sebuah proposal itu bisa berkaitan dengan teknologi, kemudian kewirausahaan, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ada 6 di situ. Ada 7. Nah, ketika submit nanti kita nunggu setahun baru tahun depan ada pengumuman. Nah, pengumuman itu nanti kita dapat pendanaan sekian juta untuk pelaksanaan program itu. Nah, kebetulan saya itu dapat di tahun 2018 ketika masih semester penulisannya semester 3, kemudian untuk PIMNASnya itu ketika semester 5. Semester 5. Berarti apply jurnalnya jauh lebih lama ya dibanding kalau gue kan pernah apply jurnal ke robotik. Kemarin kan gue juga ngerjain skripsi, gue apply ke salah satu di universitas. Kebetulan ada, itu 3 bulan. Itu standar jurnal nasional doang. Dan lu sekarang setahun nih untuk PIMNAS. Iya, ini bukan jurnal ya. Ini lebih beda sama jurnal. Nanti ada juga PKM yang hasilnya jurnal. Oh gitu. Beda. Oh ini bukan jurnal berarti? Beda, nanti proceeding bentuknya. Proceeding di akhir. Jadi ini kan karena saking banyaknya, jadi mungkin setiap tahun itu apply-nya hampir ratusan ribu mahasiswa. Ini bentuknya apa berarti kayak proposal gitu? Iya, proposal gitu, Oh men, proposal men. Itu setahun? Iya kan screeningnya setahun. Hei, Anda yang masih nyari proposal DA, jangan ngeluh. Beda. Ya kan? Jangan ngeluh. Gua selipin nih, siapa tahu kan ada kelas 5 yang nonton kan. Jangan ngeluh nih. Ini ikut di-apply proposalnya setahun kan? Iya. Ustadz Iqbal Munir di-apply setahun, baru setahun di-apply. Ya antum jangan mengeluh. Jadi kita tuh udah susah kan nyari bikin proposalnya tuh, udah survei kemana-mana. Kita harus sabar setahun. Ya alhamdulillah kalau lolos ya. Ya kalau nggak lolos itu ya nggak apa-apa sih. Cuman karena itu memang persaingannya panjang. Lolos tuh diterima dan ditolak kan? Ya ditolak nggak lolos dong. Kalau lolos itu nanti dapat pendanaan. Habis itu pelaksanaan selama 4 bulan. Nah setelah 4 bulan itu dinilai lagi. Nah jadi tahapnya itu banyak ya. Lolos dapat pendanaan. Nah habis itu pelaksanaan. Pendanaan pertama dapat berapa? Belak-belakan aja nih. Di bawah 10 lah. Berapa? 7,9. Lolos pertama dapat 7 juta. Nah. 7 juta. Lanjut. Ya lolos tahap itu lolos ya. Kemudian pelaksanaan. Jadi proposal itu kita laksanakan dengan dana sekian. Dengan anggaran 7 juta. Nah, harus habis kan? Setahu gua harus habis. Iya, harus habis. Nah, setelah di akhir ketika kita selesai pelaksanaan, baru kita presentasi. Nah, yang terbaik dari yang baik nanti masuk ke PIMNAS. Nah, di PIMNAS diuji lagi. Baru nanti dapat medali. Nah, kebetulan kemarin belum beruntung untuk PIMNASnya. Masuk PIMNAS tapi cuma nggak dapat dana. Bukan dana, itu udah masuk ke juara. Jadi ada juara 1, 2, 3, medali emas, perak, perunggu gitu. Oh. Tapi pas masuk PIMNAS tuh dapat dana lagi? Enggak. Ya udah. Bukan dana namanya. Tunjangan, ada tunjangannya. Sama aja. Iya, beda. Duit kan? Beda. Itu duit. Beda ya. Coba gaji iya gitu lah. Anda mau berdebat lagi? Iya. Berapa dapat? Gak usah lah ini. Enggak perlu lah dibahas. Masalah motivasi siapa tahu. Ya kan? Jangan. Tanya gak tuh. Banyak, pokoknya nggak banyak, nggak lebih banyak dari yang pertama. Itu kan cuma tunjangan. Jadi yang nggak banyak. Kalau ditanya dana dan nggak mau jawab kan berarti ada sesuatu nih. Ya, Anda jawab. Cuma satu doang. Hah? Cuma satu. Itu sebagai tunjangan. Jadi tuh siap yang kelompok yang masuk itu dapat. Nah nanti kalau yang menang juara 1, 2 itu nanti dapat lagi lebih banyak lagi gitu. Unida masuk berapa? Ngirim berapa maksudnya? Unida ngirim berapa? Pas tahun aku itu masuk ngirim 5. 5? Ngirim banyak lah, 100-an gitu, 75. Ya, yang masuk gelombang pertama? 5. Masuk PIMNAS cuma 1. Masuk PIMNAS 1. Ya, dan itu tim apa? Tim gue. Ya. Habis itu yang tim gue. Tim gue ya. Itu yang tahun ini ya, tahun 2015. Ya. Sebelumnya ada juga sama sih nasibnya masuk PIMNAS tapi nggak juara. Belum juara. Iya, belum juara. Semoga aja ya. Untuk tahun ini kebetulan tahun kemarin nggak ada yang masuk.
tahun ini karena corona ditunda, jadi Karena mungkin COVID. karena COVID ditunda dari sana. Ya nggak mungkin kalau perkumpulan itu kan memang udah kayak olimpiade gitu. Ya. Nah baru ya. Gua nggak percaya lo masuk PIMNAS soalnya nggak ada buktinya di sini. Ini gue bawa produk, cuman gini, yang namanya bisnis. Itu banget yang gini, ngejelasin gini, ya. gini. Yang namanya bisnis kan, ini kan saya masuknya ke wirausahaan ya. Jadi Yang mau nggak episode mau. 2 ini lebih lepas kayaknya nih. Jadi ini produknya ini bisa dibilang bukan produk yang awal jadi ya. Tetap ada yang produk awal, cuman ini Cepet karena keluarin. ini podcast atau apa nih? Jadi buat teman-teman ya yang masih Nih. bingung, wow. Bentar, gue jelasin dulu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung punya usaha dan usahanya ingin dipromot, bisa kontak aja langsung DM admin Ini gua nggak 90 jelas. tahun generation, nanti bisa kita kontak-kontak dulu. Iya, boleh. Nah, Ini juga Bang. sekalian promosi ya. Kembali lagi ke topik nih. Oh ya. Lo kan boleh? lo masuk PIMNAS Aha. dengan produk ini. Iya, Tapi bukan ini kan? Bukan, ini namanya kan sama. Improve-nya kan nih? Improve-nya. Ya tadi saya sudah bilang kayak kita sebagai bisnis tuh jangan kaku untuk, bukan kaku ya, kita harus create a customer gitu loh. Ya. Ya, Nah. gitulah kenapa berubah. Produk pertamanya apa, Bal? Produk pertama itu gula aren, permen gula aren. Permen gula aren. Mhm. Gula aren tuh gula merah bukan sih? Ya, salah satu jenis gula merah adalah gula aren. Jadi gula merah itu ada berbagai jenis dari asalnya, ada yang berasal dari kelapa, gula kelapa, Ya. ada yang dari aren, gula aren. Nah, kenapa? Apa yang membedakan gula aren dengan gula kelapa? Nah, mungkin kalau kita nyebut gula merah itu kebanyakan gula kelapa itu yang disebut. Nah, kalau gula aren itu mungkin yang yang membuat itu lebih bagus dari gula kelapa itu dia tuh lebih dari sisi kesehatan ya, gizinya ya, itu lebih baik sih. Dari indeks glikemiknya, jadi orang yang diabetes itu lebih baik daripada gula kelapa. Meskipun itu rentetannya atau range-nya nggak terlalu nggak terlalu jauh, cuma lebih baik. Terus juga kalau namanya gula aren itu lebih langka sih. Gue ketawa liat Jipau. Oh iya. Kelihatan di kaca. Itu tuh kalau gula aren itu lebih ini ya, gizinya lebih bagus ya. Kemudian rasanya tuh juga lebih lebih khas. Ya. Sama yang menjadi ini bisa dibilang peluang ya. Gula aren ini banyak dicari oleh masyarakat karena khususnya keunggulannya tadi. Cuman ini ada di beberapa daerah yang kebetulan ini saya ambilnya tuh dari daerah Ponorogo. Oh, secara kebetulan Ponorogo pun penghasil gula aren gitu. Iya, tapi di sana belum ada beberapa kendala di sana. Nah, ini yang yang menjadi titik utama proposal kita, di mana gula aren itu punya pasar yang bagus. Tapi kita ngelihat bahan bakunya itu banyak belum di masyarakat tuh belum terlalu diolah secara baik. Pengolahannya belum masih tradisional Masih berarti nih? tradisional, mulai dari produksi sampai ke pemasaran sama ke manajemennya. Pokoknya dari awal sampai akhir itu masih belum ini. Padahal coba kalau Anda main ke supermarket atau kemana lah cari yang gula aren itu kebanyakan tuh dari Thailand, Eropa. Itu ada dari Indonesia. Mungkin bisa dibilang seperti ini. Masyarakat Indonesia itu jarang yang mengkonsumsi gula aren. Iya, lebih ke gula pasir sih ya. Ya. Kan Indonesia itu mengkonsumsi apa yang mereka tahu. Setahu gue sih gitu. Iya. Sementara kalau orang Eropa, orang Amerika gitu, mereka mengkonsumsi yang menurut mereka dan sebenarnya itu lebih sehat. Iya, benar. Itu. Ya. Nah, Bal, lu kan tadi ngejelasin tuh tentang khasiatnya Iya. menghilangkan diabetes kan tadi lu bilang. Terus juga tentang kayak pemasarannya yang kurang. Iya, benar. Tentang ini. Nah, kalau boleh tahu, Bal, apa sih yang menghilami lu untuk membuat gula aren? Ya kan? Kan mahasiswa, terutama mahasiswa seumuran kita nih kan, Iya. kayak ini kan lu kritis banget gitu loh. Maksudnya gula diteliti gula. Iya kan? Gula diteliti. Maksudnya apa yang menghilami Anda supaya Anda ini sampai mengambil satu produk gula aren ini, Iya. Anda improve sampai bisa jadi minuman kayak Glorinsing. Nah, itu yang mungkin topik yang lebih luas lagi kita bicarakan tadi berhubungan dengan prodi yang saya ambil, Ya. Agotek. Jadi Berarti TI nggak boleh dong ambil gula aren. ya boleh dong, bukan gitu maksudnya risetnya gitu loh. Saya tersinggung kayak gini. Ya terserah lah. Tolong jangan bawa prodi di sini. Jadi itu awal Kita mulanya. di sini podcast. Ya lanjut. Ya, awal mulanya itu kita saya tuh berpikir
ternyata setelah kita pelajari ya banyak potensi-potensi yang sebenarnya ini bisa loh lebih bagus lagi, diimprove lagi. Kita berkaca dengan apa yang sudah ada, berkaca dengan negara lain. Kemudian apa yang kita memiliki potensi ini, kebanyakan kita itu terlalu bukan buta ya, kurang mengetahui apa yang ada di sekitar kita, khususnya dalam bidang ini ya sumber daya ya. Terlalu cuek ya? Terlalu cuek. Coba Anda keliling keluar dari kampus ini, ada apa yang Anda lihat, itu semuanya itu bisa menjadi peluang. Jalanan. Ya, jalanan Anda lihat mobil, motor. ya itu bisa jadi peluang. Kenapa ada Gojek? Karena ada peluang. Ya itu dia. Jadi mungkin salah satu yang apa ya, kenapa aku bisa terpikir seperti itu, karena dulu kebetulan di rumah saya ada gula juga. Di semua daerah sebenarnya ada sih gula aren atau gula kelapa. Nah, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena kita ya, dimulai dari saya tuh dulu awal mula menulis ini sebenarnya nggak langsung ke gula. Jadi sempat riset apa ya kira-kira yang bisa diambil dari daerah sekitar di Unida gini. Sempat dulu mau ngambil ke pengabdian masyarakat untuk bikin biogas. Tahu biogas? Biogasnya itu nanti dalam ember gitu. Biogas itu, dari kotoran-kotoran. Ya, kotoran-kotoran itu. Jadi kita dulu idenya Hewan kayak berkaki 4. ya bikin biogas dari sebenarnya nggak mesti kotoran. Yang penting dia itu menghasilkan. Ya silakan. Yang penting itu bisa menghasilkan zat metana. Keras banget. Bisa menghasilkan metana. Ya, metana itu